Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Anisa Maku, mahasiswa di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal salah satu negara yang ada di dunia, yaitu India. India dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman yang luar biasa, baik dari segi budaya, agama, maupun bahasa. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan berbagai hal menarik tentang India, mulai dari letak geografis, sejarah, hingga keunikan budaya yang ada di negara India. Untuk itu teman-teman, mari saksikan video ini sampai akhir. Secara geografis, India terletak di Asia Selatan dan berbatasan langsung dengan Pakistan di barat, Tiongkok dan Nepal di utara, Bhutan di timur laut, serta Bangladesh dan Myanmar itu di timur. Wilayahnya juga dikelilingi oleh 3 lautan besar, yaitu ada Samudra Hindia di selatan, Laut Arab di barat daya, dan Teluk Benggala di tenggara. India memiliki bentang alam yang sangat beragam, dari pegunungan Himalaya yang megah di utara hingga dataran tinggi di Deccan selatan. Negara ini juga memiliki berbagai sungai besar seperti Sungai Gangga yang menjadi sungai kepercayaan agama Hindu yang sampai saat ini digunakan oleh masyarakat agama Hindu, dan Sungai Brahmaputra yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan penduduk yang ada di India. India menganut sistem pemerintahan Republik Federal Demokratis dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kotanya adalah New Delhi. India memiliki sistem pembagian wilayah yang unik yang terdiri dari negara bagian dan wilayah persatuan, di mana sistem ini ditetapkan sejak tahun 1950 setelah India merdeka dari Inggris untuk menyatukan berbagai daerah yang berbeda secara budaya, bahasa, dan politik. Pertama itu ada negara bagian. Nah, negara bagian itu memiliki kewenangan luas untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri, seperti pendidikan dan pemerintahan lokal. Saat ini terdapat 28 negara bagian, diantaranya itu ada Maharashtra, ada Kerala, ada Gujarat, Tamil Nadu, dan Uttar Pradesh. Dan masih banyak lagi seperti yang ada di samping saya ini. Sementara itu, wilayah persatuan itu berada di bawah kendali langsung oleh pemerintahan pusat karena alasan strategis, politik, atau ukuran wilayah yang terlalu kecil. Nah, saat ini ada 8 wilayah persatuan seperti Delhi yang merupakan ibu kota dari negara India sendiri, kemudian ada Jammu dan Kashmir, ada Ladakh, ada Chandigarh, ada Puducherry, kemudian ada Andaman dan Nicobar Islands, kemudian ada Lakshadweep, serta ada Dadra dan Nagar, kemudian ada Haveli dan Daman dan Diu. Nah, pembagian ini itu membantu India mengelola keberagaman yang sangat besar, baik dari sisi budaya, bahasa, maupun geografi, agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan stabil. Nah, secara ekonomi, India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Nah, negara ini dikenal dengan sektor teknologi informasi yang maju, serta industri film Bollywood yang sangat berpengaruh secara global. Sekarang, saya akan membahas mengenai keberagaman budaya yang ada di India. Yang pertama, mulai dari bahasa dan sastra India. India memiliki lebih dari 400 bahasa daerah dan ratusan dialek lokal. 2 bahasa resminya yaitu adalah Hindi dan bahasa Inggris yang digunakan dalam pemerintahan dan pendidikan. Selain itu, beberapa bahasa daerah seperti Tamil, Telugu, Bengali, Marathi, Gujarat, Punjabi, dan Urdu juga memiliki penutur dalam jumlah besar. Dan masih banyak lagi bahasa daerah di India yang mungkin tidak akan bisa saya sebut dalam video ini. Kemudian dalam bidang sastra, India terkenal dengan karya klasik seperti Mahabharata dan Ramayana, 2 epos besar ini yang menceritakan perjuangan, moralitas, dan nilai-nilai spiritual. Kemudian ada Bhagavad Gita yang merupakan bagian dari Mahabharata, menjadi salah satu teks filsafat Hindu yang paling berpengaruh di dunia. Selanjutnya kita masuk pada agama dan kepercayaan di India.
India dikenal sebagai tanah kelahiran 4 agama besar, yaitu pertama ada Hindu yang merupakan agama mayoritas di India dengan konsep reinkarnasi dan karma, serta penghormatan kepada banyak dewa. Kemudian ada agama Buddha. Nah, agama Buddha ini didirikan oleh Siddhartha Gautama yang menekankan kedamaian batin dan meditasi serta pencerahan. Kemudian ada Jainisme yang menekankan hidup tanpa kekerasan dan kesederhanaan. Yang keempat ada agama Sikh atau agama Sikhisme yang didirikan oleh Guru Nanak yang mengajarkan kesetaraan, kasih sayang, dan kejujuran. Selain 4 agama yang lahir di India, ada juga agama-agama lain termasuk agama Islam, Kristen, Yahudi, dan Zoroaster yang hidup berdampingan secara damai. Nah, selanjutnya kita masuk pada seni tari musik India. Nah, India punya banyak bentuk tari tradisional khas yang menjadi bagian penting dari budaya mereka. Salah satunya adalah tari klasik. Tari klasik itu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada Bharatanatyam, yaitu berasal dari Tamil Nadu, merupakan tarian klasik yang tertua di India. Kemudian ada tari Kathak. Untuk para pencinta Bollywood mungkin tari Kathak sudah tidak asing lagi karena sering dimasukkan dalam berbagai film Bollywood, ya. Kemudian ada tari Odissi. Nah, tari Odissi atau tari yang berasal dari Odisha dikenal dengan gerakan tubuh yang anggun dan posisi tubuh melengkung yang khas. Kemudian ada tari Kathakali berasal dari Kerala, adalah tarian teater dengan kostum riasan yang mencolok yang menggambarkan kisah epik Ramayana dan Mahabharata. Kemudian ada tari Manipuri. Kemudian selain tarian tradisional, India juga memiliki musik tradisional. Yang pertama itu ada musik Hindustani atau musik dari India Utara. Kemudian ada musik Carnatic, yaitu musik dari India Selatan, di mana musik ini bersifat lebih religius dan terstruktur dengan fokus pada pujian kepada dewa-dewi Hindu. India juga memiliki alat musik khasnya untuk mendukung musik-musik yang ada di India. Yang pertama ada alat musik sitar. Alat musik petik yang berdawai panjang dimainkan oleh musisi terkenal seperti Ravi Shankari. Kemudian ada tabla atau gendang kecil yang dimainkan dengan tangan. Kemudian juga ada vena. Kemudian juga ada bansuri yang merupakan seruling bambu. Baik, selanjutnya kita masuk pada pakaian tradisional India. Busana di India penuh warna dan makna yang simbolik. Pakaian tradisional India yang pertama adalah sari, yaitu pakaian perempuan berupa kain panjang 5-6 meter, dikelilingi di tubuh dan disampirkan di bahu. Kemudian ada salwar kameez, yaitu pakaian 2 potong untuk wanita yang terdiri dari tunik panjang atau kamis dan celana longgar atau salwar. Ada lehenga choli, busana pesta atau pernikahan yang berupa rok panjang atau lehenga dan atasan itu choli dan selendang atau dupatta. Kemudian ada kurta, yaitu pakaian pria berupa baju panjang yang dipadukan dengan celana longgar atau pajama atau dhoti. Kemudian ada juga sherwani, merupakan pakaian resmi pria yang mirip dengan jas panjang serta sering dipakai saat pernikahan. Selanjutnya kita masuk pada festival dan perayaan yang ada di India di berbagai wilayah. Beberapa festival terbesar di India dan yang terkenal itu ada pertama Diwali atau Diwali yang merupakan festival cahaya. Kemudian ada Holi. Kayaknya ini sudah sangat familiar untuk teman-teman ya. Holi dikenal sebagai festival warna yang dirayakan pada awal musim semi, di mana masyarakat sering melempar bubuk berwarna dan air berwarna. Kemudian ada festival Durga Puja atau Navratri. Ya, selanjutnya kita masuk pada festival atau perayaan Idul Fitri dan Idul Adha yang merupakan festival penting bagi komunitas muslim di India, bukan hanya di India, di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Idul Fitri menandai berakhirnya bulan puasa Ramadan, sementara Idul Adha berkaitan dengan ritual kurban yang memperingati ketaatan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian juga ada festival Pongal atau Makar Sankranti. Nah, Pongal dan Makar Sankranti ini adalah festival panen yang dirayakan di selatan dan di utara di India untuk menandai transisi matahari ke zodiak Capricorn.
Kemudian ada Raksabandan. Kalau teman-teman pencinta Bollywood nih, pasti sudah tidak asing dengan Festival Raksabandan atau festival merayakan ikatan persaudaraan antara kakak dan adik. Oke. Baik, setelah kita membahas mengenai festival atau perayaan besar yang ada di India, sekarang kita masuk pada ragam tradisi dan kebiasaan orang India. Yang pertama ada tradisi pernikahan India atau tradisi pernikahan agama Hindu yang ada di India, di mana upacara pernikahan Hindu adalah rangkaian ritual yang kompleks termasuk saat uh, pere atau mengelilingi api suci, doa dan penggunaan pakaian tradisional berwarna cerah. Setiap ritual memiliki makna simbolik yang menekankan kesucian dan ikatan langsung. Selanjutnya ada tradisi Namkaram atau upacara pemberian nama kepada anak. Kemudian ada tradisi Karpacot. Nah, lagi-lagi untuk para pecinta Bollywood kayaknya sudah tidak asing dengan tradisi Karpacot, yaitu adalah tradisi Hindu India yang dilakukan oleh istri dengan berpuasa dari fajar hingga bulan muncul demi kesejahteraan dan panjang umur suaminya sendiri. Unik ya mengenai tradisi-tradisi ini. Kemudian ada tradisi Mahakumbhameha yang merupakan tradisi mandi telanjang untuk menghapus dosa. Biasanya ini dilakukan dalam 12 tahun, di mana tradisi tersebut termasuk tradisi keagamaan yang dilakukan selama 55 hari bagi pemeluk agama Hindu. Kemudian ada tradisi Tihar. Tradisi Tihar ini berhubungan dengan perayaan besar tadi, yaitu perayaan Diwali. Mana tradisi Tihar atau tradisi Diwali di rumah melibatkan menghias rumah, menyalakan lampu, memberikan hadiah, dan melakukan doa untuk keberkahan. Selanjutnya ada tradisi seni dan tarian rakyat. Kalau kita bicara mengenai seni dan tarian, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, banyak sekali tarian yang ada di India. Nah, India itu diidentik setiap acara ataupun perayaan apapun itu, mereka selalu mengekspresikannya dengan tarian dan nyanyian seperti yang kita lihat dalam film-film Bollywood yang sangat terkenal gitu. Kemudian ada ritual kematian. Nah, India itu dimayoritasi oleh agama Hindu, jadi ada namanya ritual kematian atau anniversary yang merupakan yang mencakup ritual kremasi atau pemakaman sesuai adat dan agama Hindu. Nah, dan uniknya juga dalam India itu ada tradisi atau sistem kasta. Satu aspek yang unik dari budaya India ini adalah sistem kasta yang kompleks. Sistem kasta ini adalah sistem sosial yang membagi masyarakat India menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kelahiran, di mana kelompok-kelompok ini dikenal dengan kasta. Setiap kasta memiliki peran dan tanggung jawab yang ditentukan. Yang terakhir merupakan salah satu tradisi ataupun kebiasaan dari masyarakat India, itu salam khas India seperti ini dengan mengucapkan namaste. Kemudian yang tidak kalah unik lagi atau dalam tradisi India atau kebiasaan orang India, itu sapi dianggap sebagai hewan suci. Karena dalam budaya India, sapi ini dianggap sebagai hewan suci karena sapi disembah sebagai sosok keibuan dan merupakan penggambaran tentang karunia Ibu Pertiwi. Jadi kita masuk pada permainan tradisional India. Tentunya masih banyak sekali permainan tradisional India. Pertama ada permainan pacis, kemudian ada permainan kabadi, ada juga koko. Ini merupakan permainan lari kejar-kejaran tim. Kemudian juga ada gili nanda yang mirip dengan permainan kasti atau baseball tradisional di Indonesia. Kemudian ada juga kanca atau marbles games. Ini seperti permainan kelereng gitu. Kemudian ada catur naga, permainan catur pada umumnya. Kemudian juga ada permainan lagori. Ini kemudian ada snakes dan ladders yang merupakan permainan ular tangga. Selanjutnya kita masuk pada bangunan bersejarah di India yang bisa menjadi tempat wisata ya ketika teman-teman mungkin akan berkunjung ke India suatu hari nanti. Yang pertama itu ada Taj Mahal, ya ini merupakan salah satu bangunan yang sudah sangat populer dan termasuk juga dalam 7 keajaiban dunia. Ya, Taj Mahal ini adalah makam marmer putih yang dibangun oleh Raja Kaisar Mughal Shahjahan pada abad ke-17 untuk mengenang istrinya yaitu Ratu Jodha. Kemudian ada juga Benteng Merah atau Red Fort Delhi dibangun oleh Shahjahan
oleh raja yang sama pada tahun 1648. Kemudian ada kuil Kajuro, kemudian ada juga Kutub Minar yang merupakan menara batu setinggi 73 meter dan dibangun pada sekitar abad ke-12 oleh Qutbuddin Aibak. Nah, yang merupakan pendiri Kesultanan Delhi. Kemudian ada makam Humayun. Ya, selanjutnya ada Benteng Miragash. Kemudian ada Menakshi Amman Temple. Dia bangunan Hawa Mahal. Nah, bangunan ini itu berada di Jaipur dan juga dijuluki sebagai Pink City. Ya, kemudian ada Benteng Amer, Kemudian ada juga Kuil Emas atau Golden Temple. Ya, ini adalah tempat suci utama bagi umat Sikh yang dibangun oleh Guru Arjan Dev pada abad ke-16. Nah, kemudian kita masuk pada makanan dan minuman khas di India. Kalau kita bicara mengenai makanan dan minuman khas di India, itu banyak sekali teman-teman. Nah, setiap daerah, setiap provinsi, setiap negara bagian di India itu memiliki makanan khasnya masing-masing, sama seperti kita di Indonesia gitu, sangat beragam. Namun saya akan menyebutkan beberapa yang paling populer dari makanan tradisional India itu sendiri. Makanan India itu sendiri itu ada terbagi dalam beberapa. Yang pertama itu mengenai makanan roti dan cemilan. Yang pertama ada samosa, makanan yang berisi kentang, daging, bawang, dan lain-lain. Kemudian ada naan, itu merupakan roti pipi lembut yang dipanggang dalam oven. Kemudian ada papri, ini adalah cemilan dari kerupuk tepung yang disajikan dengan kentang rebus, hampir seperti panipuri, cuma bedanya kalau panipuri itu bulat, dia tidak bulat gitu, dia gepeng. Kemudian ada panipuri, kemudian juga ada dokta, ini dari Gujarat, India Barat, yang merupakan kue gurih berwarna kuning cerah yang terbuat dari tepung beras. Kemudian juga ada fada, ini merupakan makanan India Selatan. Kemudian juga ada papadum, ya. Kemudian kita masuk pada makanan atau hidangan utama, yaitu pertama ada ayam makhani atau butter chicken. Ini merupakan salah satu makanan populer juga. Kemudian ada ayam tanduri atau tanduri chicken. Dan ada rogam joss, ini merupakan makanan khas dari Kashmir, India Utara. Kemudian ada matar panir, ini merupakan makanan khas Punjab, India Utara. Kemudian ada chana aloo curry, kemudian ada cholo bate, ini makanan dari Punjabi, India, yang merupakan kombinasi dari kari buncis pedas dan roti goreng besar yang lembut dan menjadi sarapan populer di India Utara. Kalau teman-teman nonton Hollywood pasti pernah lihat ini. Kemudian juga ada nasi biryani. Nasi biryani merupakan nasi berbumbu rempah dimasak bersama daging, ayam, kambing, dan ikan, di mana aromanya kuat dan perpaduan dengan saffron, kapulanga, dan daun mint. Kemudian ada tikka dari Punjab, India Utara, ada juga kofta, ada juga dosa, bukan dosa dalam bahasa Indonesia ya, dosa untuk makanan India, yaitu pancake tipis dari adonan beras. Dan kemudian tadi kita sudah membahas mengenai makanan utama, sekarang kita masuk pada minuman. Minuman itu ada masala chai. Ini merupakan salah satu minuman yang terkenal di seluruh India, atau teh masalah gitu ya. Kemudian ada lassi. Nah, lassi ini merupakan minuman segar yang berbasis yogurt yang biasa disajikan manis dengan buah seperti mangga atau asin dengan rempah, dikenal untuk menyegarkan dan menyejukkan tubuh. Kemudian juga ada chai thai. Ini versi sederhana dari masala chai, yaitu teh hitam yang direbus dengan susu dan gula. Ya, kemudian ada hidangan penutup atau dessert. Itu yang pertama adalah ladu. Terkenal, ini merupakan salah satu manisan terkenal, di mana bola manis dari tepung gandum atau kacang yang dicampur gula dan mentega, di mana sering disajikan dalam perayaan atau acara keagamaan. Kemudian juga ada gulab jamun dari Hindia Utara, bola susu goreng yang berwarna coklat dan direndam dengan air gula. Kemudian ada jalebi, ya, jalebi ini manisan berbentuk seperti spiral dan adonan tepung yang digoreng dan direndam di sirup gula. Kemudian ada gajar halwa.
Ini dari Punjab dan Uttar Pradesh. Kemudian ada kulfi, ini merupakan es krim tradisional India terbuat dari susu kental manis, kemudian gula, kacang pistasio, dan memiliki tekstur lebih padat dibanding es krim biasanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kerajinan tangan India. Nah, India dikenal sebagai negara dengan kaya seni dan budaya, termasuk dalam bidang kerajinan tangan sejak zaman kuno dahulu. Gitu. Adapun beberapa kerajinan tangan di India itu ada pashmina sawi, kemudian ada batik India, ada kerajinan perak, kemudian ada patola dan badani, kemudian ada terancota atau gerabah dan patung dari tanah liat, kemudian ada kerajinan kayu, ada perhiasan tradisional, dan kerajinan kulit. Kemudian kita masuk pada senjata tradisional India. Senjata tradisional India tentunya sangat beragam. Di antaranya ada katar, ini pisau tumbuk atau dagar India. Kemudian ada taiwar atau pedang lengku. Kemudian ada kanda. Kemudian ada cakram. Kemudian ada bichwa. Kemudian ada trisula. Trisula ini seperti yang ada pada Dewa Shiva. Yang terakhir ada gada atau memukul besar. Ini seperti yang dipakai dalam karakter Bima dalam film Mahabharata, kisah antara Pandawa dan Kurawa. Bima merupakan salah satu dari anggota Pandawa. Nah, kemudian kita beranjak pada tempat wisata di India. Sebenarnya bicara mengenai tempat wisata, bangunan-bangunan yang ada yang sudah saya sebutkan sebelumnya mengenai bangunan bersejarah itu termasuk dalam wisata. Namun ketika teman-teman ingin berkunjung ke India, ada juga beberapa tempat yang direkomendasikan sebagai tempat wisata yang ada di India. Yang pertama itu ada Jaipur dan Kota Pink, kemudian ada Varanasi, itu terletak di Uttar Pradesh, kemudian ada Kerata, kemudian ada Goa, kemudian juga ada Lembah Kashmir, kemudian ada Rishikesh dan Haridwar, kemudian juga ada Taman Nasional Ranthambore di Rajasthan, kemudian juga ada Lembah Bunga atau Valley of Flowers di Uttarakhand, kemudian ada juga Pulau Andaman dan Nicobar. Baik, itulah tadi gambaran lengkap tentang kebudayaan India dari bahasa, agama, seni, hingga nilai-nilai kehidupannya. Nah, keberagaman budaya India ini menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi kekayaan yang membuat suatu bangsa semakin indah dan kuat. Baik, semoga video ini membantu teman-teman dalam mengenal budaya negara India, yang mana negara yang penuh warna, sejarah, dan kehangatan budaya. Gitu, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Nur Anisa Maku, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.